Oke, jadi sama. Jadi kita konsepnya sama gitu. Jadi kita akan melihat di tiga hal ini kalau kita membahasnya juga. Oke, kita lihat fungsi dulu gitu ya. Karena ini menurut saya ini fungsinya dari tadi bahwa di antara tiga hal tadi, bentuk, makna, dan fungsi, fungsi itu lebih bermanfaat kalau kita bisa membahasnya dari segi fungsi gitu. Nah, oke, mari kita lihat dari segi fungsi dulu. Fungsinya itu adalah sebagai noun marker atau noun maker gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk membuat satu kata menjadi kata benda. Jadi misalnya di sini ada kata kerja diubah menjadi kata benda. Gitu. Jadi misalnya makan itu adalah kata kerja, tapi oh makannya nggak enak gitu. Gimana ini kamu sudah baik kan sekarang? Sudah sih, sudah minum obat teratur, oke ini teratur olahraga, cuma ini loh makannya nggak enak gitu ya. Nah jadi makannya nggak enak. Nah itu makan itu kata kerja, lalu makannya itu dia menjadi kata benda gitu. Jalannya kurang bagus, tidurnya terganggu gitu. Nah ini beberapa contoh gitu yang menunjukkan bahwa fungsinya di situ adalah sebagai penanda atau ya untuk pencipta kata benda dari kata kerja gitu. Kata benda dari kata kerja. Nah, itu fungsi gitu. Nah, noun marker atau noun maker ini tidak hanya kata kerja, nanti kita lihat ada kata yang lain juga. Mungkin kata sifat juga nanti akan bisa menjadi menjadi kata benda juga. Seperti misalnya siapa tuh nama penyanyi yang menyanyikan lagu sakitnya tuh di sini, nah gitu ya. Itu sakit itu kata sifat gitu kan. Lalu ditambahnya itu sakitnya, bukan penyakitnya gitu. Karena dari kata sakit kita punya penyakit, tapi sakitnya dengan penyakitnya itu berbeda. Itu dua kata yang berbeda gitu. Jadi penyakitnya di sini dengan sakitnya di sini itu beda gitu ya. Oke, sekarang kita lihat tadi ini disampaikan oleh Pak Franky, fungsi yang berikutnya itu adalah sebagai recipient gitu ya. Tadi objek penderita disebut gitu ya. Recipient ya. Recipient itu artinya orang yang dikenai pekerjaan oleh kata kerja. Jadi misalnya jangan begitu memandangnya gitu. Jadi jangan begitu memandang dia, memandang sesuatu gitu ya, memandangnya gitu. Jadi nya itu sebagai objek gitu ya. Jangan memarahinya. Terus mereka menghajarnya gitu ya. Jadi nya di situ adalah kata ganti sebenarnya. Yaitu kata ganti orang ketiga. Jadi karena fungsinya dia sebagai resipien, maka kata ganti orang ketiga itu seharusnya dia nya, tapi orang Indonesia sekarang banyak juga yang menggunakan dia gitu. Di dalam tata bahasa preskriptif gitu ya, harusnya kita menggunakan nya gitu. Tetapi banyak orang Indonesia sekarang menggunakan dia gitu. Jangan begitu memandang dia gitu. Kayak gitu ya. Itu fungsinya. Kita lihat lagi. Ya. Nya itu juga fungsinya sebagai bisa posesif, bisa juga demonstratif ya, yang berarti itu ya. Atau itu tadi definite article. Nah, kalau definite article kan fungsi ini, fungsi tata bahasanya. Nah, garamnya sudah habis. Nah, jadi itu bisa nya itu bisa dia juga. Tetapi sebagian besar di sini itu adalah demonstratif. Jadi yang berarti the itu ya, the definite article itu yang menyatakan definite article. Garamnya sudah habis. The salt gitu ya. Di mana sabunnya? Gula merahnya nggak ada. Gitu. Mobilnya ada 2. Nah ini posesif kayaknya ya. Pekerjaannya tidak jelas.
pelafalannya. Oke, jadi bisa posesif kalau ditambahkan pada kata benda nih kata benda semua. Jadi garam, sabun, gula, mobil, kemudian pekerjaan, pelafalan, itu kata benda. Jadi dia bisa dua-duanya, either dia the dalam bahasa Inggris, atau mungkin juga dia possessive di dalam bahasa Inggris ya, menyatakan milik ketika itu kata benda yang ditambahnya gitu. Oke, kita lihat yang lain. Nah, sekarang di mana ditambahkan ini kata apa namanya kata nya ini di mana ditempelkan gitu. Satu, ditempelkan di verb, di kata kerja. Contoh di atas tadi, makannya nggak enak, jalannya kurang bagus, tidurnya terganggu. Oke. Memahaminya tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kata kerja. Jangan menghinanya terus-menerus. Kalau bisa berdebatnya dihentikan. Gitu. Jadi kata kerja ditambahnya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan berubah menjadi kata benda. Jadi ketika kata kerja ditambahnya, dia akan berubah menjadi kata benda. Nah, karena dia kata benda, jadi dia bisa menjadi subjek nanti, kata benda itu. Dia juga nanti bisa menjadi recipient atau objek, karena dia kata benda. Gitu. Oke, itu ditambahkan pada kata kerja. Ya. Juga bisa ditambahkan pada kata sifat. Saya nggak tahan dinginnya. Ya, jadi kalau saya nggak tahan dingin, itu tidak persis sama dengan saya nggak tahan dinginnya gitu. Nah itu. Kira-kira maksudnya apa dia? Jadi saya nggak tahan dingin, saya nggak tahan dinginnya. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Kalau pakai akhirannya tuh berarti udah ngomongin suatu kondisi dingin tertentu gitu, Pak. Jadi kayak cuaca gitu ya. Oh, saya nggak tahan dingin, gitu. Dimanapun dia nggak tahan dingin, gitu kan. Kalau di kamar misalnya AC-nya dimatikan, kenapa? Saya nggak tahan dingin, gitu kan ya. Pasti gitu kalimatnya. Aduh, ini saya minta ini dong, baju hangatnya, kenapa? Saya nggak tahan dingin, gitu. Gimana kalau menurut Anda Jerman itu gimana? Oh, Jerman sih bagus, tapi saya nggak tahan dinginnya, gitu. Gitu ya. Iya, betul. Itu maksudnya cuaca dingin di Jerman, katanya. Ya, jadi cuacanya maksudnya sangat tahan dinginnya, gitu. Nah, ini jadi sudah, karena itu benar yang disampaikan, sudah ada konteks di situ, maka makna pun berubah gitu. Jadi konteks itu, ketika konteks itu berubah, kata yang sama itu dia juga bisa akan berubah makna gitu. Nah itu. Jadi saya nggak tahan dinginnya, saya tahan panasnya gitu. Oh, saya nggak apa-apa panasnya gitu. Jadi itu sudah ada konteks di situ. Oke, kita lihat lagi yang lain. Panasnya belum juga turun. Ada konteks di sini. Maksudnya apa ini panasnya belum juga turun? Apa maksudnya dia? Panasnya belum juga turun. Kalau tadi, saya suka Jerman, tapi saya nggak suka dinginnya. Gitu. Kalau panasnya, berarti kita ada konteks yang diomongin, mungkin anaknya sakit terus panasnya belum turun. Oke, jadi Mbak Sita menulis temperaturnya ya atau suhu. Ini temperaturnya belum turun, suhunya belum turun gitu. Ya. Oke. Oke, kita lihat lagi. Siapa namanya tuh penyanyi lagu nih? Tata Citata gitu ya. Sakitnya atau di sini gitu. Apa tuh sakitnya tuh di sini? Bukan suhu gini. Apa tuh? Sakitnya itu apa tuh? Sakitnya tuh di sini. Ya. Itu mungkin sakit itu di hati. Kalau lagi sakit hati, Pak. Lagi sakitan. Rasa gitu kan ya? Ya, rasa itu.
rasa sakit hati gitu, rasanya ya gitu, rasa sakit hati. Ya, oke. Oh, Mbak Sita menulis rasa sakit hati. Ya, itu rasa gitu. Sakitnya rasa gitu. Oke, bagus. Pertimbangkan baik buruknya gitu. Besar kecilnya kita tentukan nanti. Jangan lihat tinggi rendahnya. Ini menarik ya. Baik, buruk, tinggi, rendah, besar, kecil. Apa itu yang? Oke, sifat. Ya. Ya, sepertinya dia menunjukkan sebuah dimensi, gitu ya. Baik, buruk, tinggi, rendah, dan seterusnya. Jadi itu dimensi yang ditunjukkan. Dimensi baiknya, dimensi buruknya, dimensi dan seterusnya gitu. Itu ini menarik karena ya ukuran atau size atau dimensi ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dua kata yang berlawanan itu bisa juga ditambahkan dengannya untuk menyatakan dimensi ya, atau ukuran atau size gitu ya. Nah gitu. Saya kira nya ini luar biasa gitu kan menurut saya. Saya tidak pernah dulu tidak pernah sebelum belajar BIPA tidak pernah berpikir taunya nya itu cuma orang ketiga tunggal gitu. Oke. Nah, itu ditambahkan pada kata sifat ya. Oke. Kita lihat lagi yang berikutnya. Oke. Ini masih masih kata sifat lagi. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Kalau tadi kan dua kata sifat tetapi berlawanan ya, tinggi, rendah, gitu kan, jauh, dekat, dan seterusnya. Nah sekarang ini kata ulang ya, gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya, sepandai-pandainya tupai melompat, dan seterusnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya, pikirkan sebaik-baiknya. Maksudnya apa ini ya? Apa tuh maksudnya? Ini menyatakan superlatif ya Pak ya. Superlatif, paling gitu ya. Iya, paling. Gantungkan setinggi-tingginya, paling tinggi gitu kan ya. Ya. Jadi itu benar. Jadi ada makna paling. Karena paling tinggi itu beda dengan setinggi-tingginya gitu. Tapi di situ ada makna superlatif. Superlatif menurut kita gitu kan ya. Kan kalau paling tinggi itu kan beda. Oh, ada si A, si B, si C. Yang paling tinggi siapa gitu. Nah, tetapi kalau setinggi-tingginya nih ya untuk kita. Ya, jadi itu biasanya itu lebih sifatnya lebih internal gitu. Jadi tidak eksternal. Kalau paling tinggi dia bisa eksternal. Oh, dia adalah orang yang paling tinggi gitu. Berusahalah yang paling tinggi. Bahasanya tidak. Oke, berusahalah yang paling kuat. Biasanya kayak seperti itu. Berusahalah sekuat-kuatnya, gitu kan ya. Belajarlah sekeras-kerasnya. Jadi bukan paling keras, karena kalau paling keras itu berarti nanti kita dibandingkan dengan orang lain. Dan itu menurut saya setinggi-tingginya, sekeras-kerasnya, sebanyak-banyaknya itu menurut saya bagus karena untuk diri kita. Karena belajarlah sebanyak-banyaknya, itu sebanyak-banyaknya kita, paling banyak kita, mungkin tidak sama dengan sebanyak-banyaknya orang lain. Gitu. Tapi kalau kita yang paling banyak, nah berarti ya itu, kepada semuanya dibandingkan dengan kepada semua orang, kita yang paling banyak. Jadi paling banyak itu mengandung makna eksternal. Kalau dibandingkan, karena ini kan perbandingan ya. Kalau ini perbandingan, maka paling banyak itu memiliki konotasi makna eksternal. Sedangkan kalau kata ulang, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, dan seterusnya, sekuat-kuatnya itu perbandingannya tapi untuk diri sendiri. Semaksimal kita tuh berapa bisa gitu. Itu kalau di bahasa Inggris
dia tidak bisa, bentuknya itu kan berupa as much as you gitu. Harus disebut you-nya gitu kan. Harus disebut as much as you can gitu. Itu at your best gitu kan. Jadi kalau di bahasa Inggris at your best gitu. Nah, itu akan menggunakan seperti itu. Jadi oleh karena itu ini sifatnya internal. Jadi bukan eksternal, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kalau dibandingkan dengan orang lain, kita akan menyebutkannya dengan paling, ya, paling atau ter, gitu kan ya. Nah, di sini tidak bisa diganti dengan ter dan paling karena maknanya sudah berubah gitu. Jadi kita bisa memiliki tadi yang saya katakan tadi, bisa tahu kita artinya ini adalah superlatif, tetapi ternyata penggunaannya itu tidak sama gitu. Cara penggunaan kata ulang lalunya itu tidak sama dengan superlatif yang biasa kita pelajari. Nah, itu sebabnya setinggi-tingginya itu nanti dia ajarkan setelah mereka belajar paling tinggi. Jadi kalau ini kita sekarang kembali ke pertanyaan Mbak Julia tadi, mana dulu yang diajarkan paling tinggi apa setinggi-tingginya gitu. Jadi itu berarti dari tingkat kesulitan morfologi mungkin hampir sama gitu kan antara paling tinggi dengan setinggi-tingginya. Tetapi kesulitan yang lain ada di sini. Jadi kesulitannya itu ada di tingkat semantik. Nah, di tingkat semantik di bahasa Indonesia itu banyak yang berhubungan dengan rasa. Nah, hanya orang Indonesia yang bisa merasakan itu bahwa hanya kita penutur asli yang bisa merasakan kalau setinggi-tingginya itu adalah superlatif. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti Mbak Laura itu akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencari makna kata ini. Kalau misalnya belum ada yang memberitahu gitu kan, oh sekarang saya sudah tahu. Tapi kalau untuk merasakan kan, Anda ini kan merasakan gitu kan, merasakan kata itu, lalu oh ya kita belajar tata bahasa, kita belajar komparatif dan sebagainya, lalu sekarang diaplikasikan di sini gitu. Nah itu bisa kita rasakan kata itu. Nah ini saya kira bagian yang paling sulit di dalam bahasa itu adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan rasa gitu. Jadi karena untuk bisa merasakan native speaker nuances gitu ya. Jadi itu kalau bukan native speaker gitu, orang harus perlu tinggal di negara itu dan itu tadi dengan metode celup total itu. Jadi dia akan tinggal dengan keluarga Indonesia, makan makanan Indonesia, pergi ke tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang Indonesia, makan ke warung yang ramai dikunjungi orang Indonesia. Dia nanti akan merasakan gitu seperti apa rasa Indonesia itu. Dan dia akan bisa, oh ini kalau Indonesia tuh begini. Mungkin nanti tidak bisa menjelaskan seperti kita, apa ya? Saya nggak bisa menjelaskan, tapi kalimatnya seperti ini gitu. Karena apa? Karena rasa itu sudah masuk di situ. Nah, orang yang bisa menjelaskan itu belum tentu juga bisa merasakan. Jadi, misalnya, ya kayak makanan, misalnya, karena makanan itu adalah budaya, bagian dari budaya, dan budaya itu adalah rasa. Jadi, contoh saya tidak bisa membayangkan bagaimana ya anak-anak muda Amerika itu peanut butter itu adalah sesuatu yang sangat Amerika gitu. Oh, peanut butter. Mana ya? Gitu. Nah, kalau kita bisa membandingkan mungkin sambal gitu kan. Kalau orang Indonesia makan tanpa sambal. Katanya teman saya nih dari Solo gitu. Kalau makan, ini sudah di Australia nih, kalau makan selalu dia nyari kerupuk. Pak, nyaman saya harus cari kerupuk. Kenapa Pak gitu? Karena kalau tidak ada kerupuk, itu saya belum makan. Saya pikir itu bercanda awalnya gitu kan. Saya kira dia bercanda gitu. Ah masa sih gara-gara kerupuk gitu. Tapi kalau sambal saya paham gitu. Tapi ini kerupuk itu budaya pertama yang saya kenal. Ternyata teman saya yang dari Solo itu, setelah sampai di Australia juga makan itu masih nyari kerupuk gitu. Nah itu. Dan berkali-kali dia mengatakan, masa sih gitu.
Saya belum percaya, saya 2 tahun dengan dia, saya belum percaya sampai saya ketemu orang dari Jawa yang lain yang mengatakan hal yang sama gitu. Saya jadi ingat dia gitu. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi rasa itu menurut saya bagian yang paling sulit untuk dirasakan oleh pembelajar bahasa asing. Seperti kita belajar bahasa Inggris misalnya. Jadi sampai hari ini, jadi kalau apa namanya berbicara tentang cuaca itu adalah sesuatu yang menarik di dalam budaya berbahasa Inggris, saya belum paham itu. Karena saya belum merasakan gitu. Cuaca apa enaknya, apa menariknya berbicara tentang cuaca gitu. Karena cuaca yang saya alami cuacanya Indonesia sepanjang tahun seperti itu gitu. Jadi tidak ada wow matahari bersinar terang pagi ini. Apa yang istimewa tentang itu gitu. Tapi mungkin sekarang teman-teman yang sudah tinggal di luar negeri pada musim dinginnya begitu luar biasa sampai harus nggak tahu berapa lapis itu pakaiannya gitu. Lalu musim panas, oh tidak perlu repot lagi harus menaruh pakaian berlapis-lapis gitu. Jadi itu sesuatu yang luar biasa gitu. Nah itu kalau kita berbicara tentang, coba nanti kalau murid-murid BIPA kita atau mahasiswa BIPA kita berbicara kepada orang Indonesia, bukan kita gitu ya. Lalu memberi komentar, wow mataharinya bersinar terang. Kita lihat apa reaksi orang Indonesia. Oh ya dari dulu juga terang matahari di Indonesia gitu. Jadi dia tidak bisa merasakan. Tapi kalau pemandangannya indah itu oke gitu kan. Teman saya tiap hari masang dia lari. Dia pindah dari Bali, terus dari Bali ke Bintan, Bintan ke Batam, Batam ke Jogja sekarang. Jadi setiap hari dia lari di Kaliurang. Selalu setelah lari dia posting foto Gunung Merapi ya. Wow indah sekali gitu. Saya pun walaupun di Bali belum pernah melihat Gunung Merapi secara langsung, wow indah sekali ya. Karena saya membayangkan pemandangan yang sama tentang Gunung Agung gitu ya, indah juga gitu dari rumah saya kelihatan pagi-pagi gitu. Nah itu, tapi kalau bicara udara, matahari yang cerah itu saya belum bisa gitu. Karena saya belum pernah mengalami tidak melihat matahari misalnya ya. Atau ingin melihat matahari tapi mataharinya tidak ada. Itu belum pernah mengalami seperti itu. Nah, itu. Maaf Pak, silakan Mbak Cici. Mau menambahkan, saya karena saya bekerja selalu keluar rumah, yang pertama-tama saya lihat di HP adalah ya bagaimana hari ini, apakah hujan, apakah salju, apakah panas, supaya saya tahu hari ini saya memakai baju apa. Ya. Jadi perlengkapan apa yang diperlukan gitu ya. Iya. Ya. Tapi sekarang orang Indonesia mulai juga melihat cuaca gitu. Oh besok di Denpasar hujan Pak gitu. Tapi bukan karena pengaruh cuaca, tapi karena HP-nya memberitahu gitu. Jadi ada pemberitahuan otomatis. Oh sekarang ini Pak suhunya sekian gitu. Jadi orang mulai membaca itu. Apakah ini nanti juga akan mengubah ungkapan kita dalam berbahasa, jadi sehingga kita mulai berbicara tentang suhu, tentang cuaca gitu. Itu menarik. Bukan karena pengalaman, tetapi karena ada pemberitahuan di ponsel kita gitu. Oke, kita teruskan lagi ya. Itu adjektif kita tambahkan di kata sifat gitu ya. Nah, sekarang kita teruskan lagi menjadi juga ditambahkan pada kata benda gitu ya. Ditambahkan pada kata benda. Oh, mobilnya keren sekali. Nasibnya sangat baik. Kelakuannya patut diacungi, diacungi jempol. Pertimbangannya sangat tidak adil. Pembagiannya sangat tidak merata. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau nya sekarang ditambahkan pada kata benda seperti tadi, selain nya itu bisa membuat kata benda, tapi nya juga ditambahkan pada kata benda gitu. Nah kalau ditambahkan pada kata benda itu konsekuensinya, fungsinya itu tadi bisa dia menyatakan possessive ya kepemilikan, atau bisa juga dia menyatakan the definite article tadi ya.
atau mungkin kalau di itu, tapi kalau itu juga kalau demonstratif menurut saya bukan ya, bukan demonstratif ya, karena kalau demonstratif itu adalah ini dan itu demonstratif, ini itu demonstratif. Tapi kalau the itu adalah definite article. Jadi definite article itu salah satu maknanya itu adalah sesuatu yang sudah kita pahami bersama gitu. Nah itu kita pakai di dalam bahasa Inggris ya. Gitu. Yang kalau nya itu kita tambahkan pada kata benda gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Dari list yang Bapak sampaikan tadi, saya agak susah untuk menjelaskan kalau misalnya dengan orang asing, misalnya dengan kata kiranya, nah, kemudian semuanya. Nah, ketika pertanyaan itu muncul dan saya harus membuat konstruksi penjelasan kepada pembelajar awal kan, ya, itu kan sangat makan waktu, apalagi kan seperti Bapak bilang, ini kan berkaitan dengan apa yang harus dialami sendiri gitu ya. Ya, menjelaskannya begitu. Karena saya sendiri juga bingung gitu. Ya, oke. Kiranya Bapak berkenan gitu ya. Ya. Semuanya. Ya. Okay. Itu masuk kategori yang mana gitu. Oke. Kita belum sampai di situ. Ya. Kalau semuanya itu bisa ditebak ya nggak? Iya, mungkin. Kan? Karena itu ada angka, jumlah berarti gitu kan ya. Total gitu kan, semuanya gitu. Itu bisa. Nah, yang berikutnya itu yang mau saya sampaikan gitu kan, sekiranya gitu kan ya. Nah, itu apa itu gitu? Mari kita lihat. Mari kita, kalau sepertinya itu ada di kategori berikutnya gitu kan. Ya. Nah, jadi bisa ditambahkan pada adverb juga gitu. Jadi pada keterangan gitu kan ya. Jadi itu selamanya gitu, agaknya, setidaknya dan seterusnya. Sepertinya, sekiranya, gitu masuk di situ, masuk di kategori itu. Jadi, nah, ini menurut saya sekarang, ketika di awal saya mengatakan bahwa meaning, ya tadi kan ya, meaning itu bisa dijelaskan menggunakan bahasa target language, ya. Jadi bisa dijelaskan meaning itu apa di dalam bahasa Indonesia. Contoh saya tadi itu adalah kata apa namanya memiliki, to have gitu kan, mempunyai. Karena itu adalah target language. Nah, tapi kalau nanti bertemu sesuatu yang kalau dijelaskan dengan bahasa Indonesia itu malah jadi lebih rumit. Walaupun levelnya itu tinggi, tapi tetap rumit, dan itu akan menghabiskan banyak sumber daya kita, terutama sumber daya waktu. Waktunya sudah banyak habis menjelaskan, sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi tetap juga dia tidak paham, gitu kan? Nah, disitulah gunanya bahasa common language ini bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya mereka sudah tahu bahasa Inggris, ya sudah kita sampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya semuanya, as meaning the total, gitu kan ya. Jadi, semuanya. Kenapa tidak pakai nya? Kenapa pakainya? Kenapa tidak semua gitu? Ya, because it's the total, gitu kan ya. Nah, jadi, oke, gitu. Jadi itu lebih cepat dipahami daripada dijelaskan. Oke, because this is definite article. Mereka juga tidak tahu definite article, gitu ya. Definite article itu apa gitu? Itu hanya diketahui oleh orang-orang seperti kita. Because it's the total. Oke. Udah selesai gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan, mencari cara yang paling mudah dipahami oleh siswa. Bukan yang paling keren gitu ya. Paling mudah yang dipahami oleh siswa gitu. Misalnya selamanya. Dia itu selamanya. What is selamanya? Forever, gitu kan ya. Jadi oke. All the time, selamanya. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi kita harus mencari sekarang apa nih padanannya di dalam, kalau mungkin kita bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau itu kayaknya ribet ini.
saya aja ribet gitu. Tadi kan Pak Franky, saya aja ribet menjelaskan ini. Saya bisa pakai, tapi mungkin belum tentu siswa saya bisa karena maknanya belum dipahami utuh gitu. Ya udah, disinilah saatnya kita menggunakan bahasa sasaran, bahasa common language antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa gitu. Jadi kita fleksibel. Jadi kalau Anda tahu nanti mengajarkan bahasa Arab di Timur Tengah sana, ketemu ini ya pakai bahasa Arab. Teman-teman yang di Jerman sekarang ketemu ini kalau di bahasa Jerman tuh kayak gini gitu. Udah selesai gitu. Oh ya, oke, fine gitu. Jadi kita jangan hanya berpaku pada konsep, karena ini ilmu yang kita harus miliki, kan gitu. Itu sebabnya tadi saya mengatakan ilmu yang harus kita miliki, tapi penjelasannya nanti tidak persis sama dengan apa yang kita ketahui gitu. Jadi kita harus mencari cara bagaimana cara menjelaskannya tadi. Nah, kita tidak akan bisa menjelaskan baik itu dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain kalau kita tidak paham maknanya. Itu. Gimana kita menjelaskan kalau kita tidak paham maknanya? Nah, itu menurut saya karena kita guru bahasa Indonesia, maka pengetahuan kita sekarang harus ditambah. Jadi kita sebagai guru itu tidak cukup kita hanya bisa membuat kalimat menggunakan kata itu dalam konteks yang benar. Karena itu belum tentu membantu siswa. Gitu. Dia belum tentu membantu siswa untuk memahami. Nah, karena ini tata bahasa. Karena ini tata bahasa, pertama dia harus paham dulu. Nah, kalau tidak paham nanti dia untuk menggunakannya itu dia akan mengalami kesulitan gitu. Walaupun dia bisa meniru. Nah, kalau bisa meniru nanti dia akan meniru bentuk yang lain lagi. Bisa nggak gitu? Padahal tata bahasa ini kan fungsinya dia generatif ya. Generatif itu artinya to generate more sentences gitu. Jadi dengan aturan tata bahasa yang sama ini, tujuan kita itu adalah supaya siswa atau mahasiswa kita atau pembelajar kita itu bisa bisa membuat kalimat-kalimat yang bervariasi dengan pola yang sama. Gitu. Jadi kalau siswa kita belajar tata bahasa, satu komponen tata bahasa, tapi tidak bisa generate kalimat, dia sendiri, itu masih salah gitu. Jadi kalau dia tidak bisa menciptakan kalimat-kalimat baru yang dia buat sendiri, berarti dia belum memahami tata bahasa itu. Itu dari situ kita bisa melihat. Nah, itu sebabnya guru sering artinya begini, coba buat kalimat sendiri gitu ya. Kalimat sendiri. Jadi tidak ada dibahas oleh guru misalnya gitu. Tapi dia membuat sendiri. Nah, itu tujuannya itu tadi untuk melakukan untuk melakukan ujian ini, dia sudah paham tidak tata bahasa yang dia pelajari. Kalau dia bisa membuat kalimat sendiri, berarti dia sudah paham. Ini asumsi kita seperti itu. Nah, itu. Jadi saya kira itu yang perlu dipahami. Pemahaman kita ini one thing, ya kan? Ini satu hal. Lalu cara kita menjelaskan itu adalah cara yang lain. Nah, cara kita menjelaskan itu harus disesuaikan dengan keadaan siswa. Gitu. Dengan cara mana yang paling bagus, yang paling efektif dan efisien bagi saya, agar murid saya, agar mahasiswa saya, agar pembelajar saya ini lebih cepat bisa paham. Lalu bisa membuat kalimatnya sendiri, kalau itu kalimat, bisa menciptakan kata sendiri, kalau itu di tingkat morfologi. Atau misalnya bisa menciptakan frasa sendiri, kalau di tingkat frasa. Itu tujuannya seperti itu. Nah, kalau itu belum tercapai, berarti kita harus meninjau ulang penjelasan kita. Gitu. Nah, jadi itu hal yang mau saya sampaikan hari ini, gitu kan? Nah, karena kalau kata itu salah, gitu kan? Nanti akan ada kalimat yang mungkin tata bahasanya benar, ya 100% benar. Tapi kalau itu kata itu salah, itu nanti bisa berpengaruh juga gitu terhadap hal lain gitu. Nah, itu sesuatu yang perlu kita pikirkan. Aturan tata bahasanya dia harus benar. Kemudian
pilihan katanya juga harus tepat, gitu kan? Karena pilihan kata itu nanti akan bisa menentukan struktur yang harus dipakai. Seperti tadi, paling tinggi itu adalah superlatif, setinggi-tingginya juga superlatif. Tapi karena bentuk tata bahasanya berbeda, maka penggunaannya di dalam kalimat pun berbeda. Nah, kalau siswa kita itu hanya paham, oh ini superlatif, ini juga superlatif. Kalau begitu, saya bisa pakai dalam konteks yang sama. Nah, itu pasti keliru gitu. Jadi, mohon diperhatikan nanti, kalau ada makna yang sama, tapi bentuknya berbeda. Gitu ya. Seperti tadi, contoh superlatif tadi. Jadi dia maknanya sama, sama-sama superlatif, tapi bentuknya berbeda. Kemungkinan besar, ini terutama kalau kita meneropong dari apa yang disebut dengan tata bahasa fungsional. Itu kemungkinan besar maknanya pun tidak sama. Gitu. Karena di dalam tata bahasa fungsional itu dikatakan bahwa setiap bentuk memiliki fungsi yang berbeda. Maknanya bisa sama, tapi fungsinya bisa berbeda di dalam komunikasi. Nah itu. Jadi nanti kita akan lihat nanti bentuk yang berbeda, maknanya sama, tapi nanti penggunaannya kemungkinan besar akan berbeda juga. Jadi karena makna itu juga akan menentukan bentuk juga akan menentukan makna yang ingin disampaikan. Nah itu biasanya dibahas dalam tata bahasa fungsional namanya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan atau komentar sampai di sini? Nah, Bapak, saya mau tambahin atau apa ya bilangnya? Oke, silakan Mbak Fitri. Tentang yang sepengulangannya itu kan tadi hanya berbicara tentang paling atau superlatif. Sebenarnya kan kalau tidak salah ada dua ya, paling, contoh setinggi-tingginya bisa sebagai paling, tapi juga bisa contoh ya setinggi-tingginya setinggi mungkin, as high as possible. Saya bisa bilang melompatlah setinggi-tingginya, melompatlah setinggi mungkin seperti itu, atau skor yang akan diberikan kepada siswa setinggi-tingginya adalah 8. Jadi paling tinggi adalah 8. Jadi biasanya kalau ada yang tanya, saya bilang, oh ya ada 2. 1 sebagai paling, kalau di belakangnya ada batasan, jadi setinggi-tingginya 8. Jadi biasanya kalau paling tinggi, biasanya di belakangnya ada tingkatannya berapa. Tapi kalau di belakangnya tanpa ada standarnya, biasanya saya bilang, oh itu setinggi mungkin, seperti itu. Jadi ya as high as possible, seperti itu sih. Ya itu mungkin penjelasan ya setinggi-tingginya gitu kan, itu setinggi mungkin ya itu. Kalau dia sudah tahu setinggi mungkin gitu kan ya. Kalau misalnya dia sudah tahu setinggi mungkin, nah itu bisa dipakai untuk menjelaskan setinggi-tingginya, gitu. Jadi itu mungkin. Maaf sinyal saya jelek. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, maksud saya gini. Kalau siswa sudah belajar setinggi mungkin, karena kan mungkin itu kata yang muncul di awal-awal. Saya mungkin datang, mungkin tidak, gitu kan ya. Lalu dia belajar setinggi mungkin, secepat mungkin, dan seterusnya. Nah, kalau dia sudah belajar setinggi mungkin, maka nanti kalau setinggi-tingginya, nah itu bisa dipakai untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan itu nanti gitu. Jadi, setinggi-tingginya, apa setinggi-tingginya? Ya, sama dengan setinggi mungkin. Nah, itu bisa dipakai. Nah, jadi itu sebabnya guru itu harus punya peta gitu ya. Peta nih, oke, nanti building blocks gitu ya. Building blocks ketika punya, jadi kita kayak punya roadmap gitu kita. Oh, saya akan pergi ke sini. Untuk pergi ke sini saya harus perlu ini, naik tangga ini, dari tangga ini sebelumnya saya harus naik tangga ini dan seterusnya gitu. Jadi itu tapi itu perlu waktu ya, itu perlu waktu lama gitu. Terutama teman-teman yang baru menyusun program seperti Pak Franky misalnya, jangan berpikir terlalu ribet gitu. Jadi kerjakan apa yang bisa kerjakan sekarang gitu. Jangan menunggu sempurna, tetapi nanti seiring dengan perjalanan waktu, guru-guru kita lebih berpengalaman misalnya, nanti akan bisa direvisi lagi gitu.
Nah, itulah sebabnya sekarang kalau tidak salah di kampus-kampus di Indonesia sekarang, terutama yang di Bali nih, mereka punya lembaga baru namanya LPKP. LPKP itu singkatan dari Lembaga Pengembangan Kurikulum Pengajaran. Baru tuh. Jadi itu apa namanya, lembaga baru, langsung di bawah rektor gitu kan. Dan karena ini tadi, karena ada konsep konsep Merdeka Belajar ini ya, atau kampus merdeka. Jadi kalau ada kampus merdeka, itu nanti kampus itu akan punya kewenangan untuk mata kuliah ini nggak diperlukan ini. Ini sudah mubazir, tapi kita perlu ini sekarang dengan kondisi. Jadi akan terjadi seperti itu. Itu sebabnya salah satu respon Dikti, khususnya kampus ini, adalah dengan membentuk lembaga baru, LPKP itu. Jadi itu tadi, mengembangkan kurikulum. Jadi nanti kurikulum yang sudah disusun dikembangkan gitu. Jangan seperti dulu diganti, dikembangkan. Jadi disempurnakan, ditambah lagi, diubah sedikit dan seterusnya. Jadi tidak selalu kita, kalau di bahasa Inggris itu reinventing the wheel. Ganti lagi, kurikulum 13, ganti lagi, belum selesai, ganti lagi. Kasihan Mbak Dita, belum selesai. Jadi BIMTEK-nya nggak selesai gitu ya. Oh itu rupanya proyek gitu kan. Ini proyek, ini bikin BIMTEK banyak-banyak gitu, tapi hasilnya nggak jadi-jadi gitu. Nah itulah yang kita alami saat ini gitu. Nah oleh karena itu pengembangan kurikulum setelah menyusun kurikulum lalu dikembangkan gitu. Nah dikembangkan itu kan artinya dia proporsional antara ke samping dan ke atas gitu kan. Kalau ke samping, nah itu namanya dikembungkan, kembung dia. Tapi kalau ditinggikan ke sampingnya tidak berkembang, itu sebenarnya dikembangkan. Jadi proporsional antara ke samping dan ke atas. Nah itu kurikulum yang bagus seperti itu. Oke, yang terakhir masih ada? Maaf teman-teman, maaf Pak. Cuman ada bertanya juga dikit. Ada sedikit yang menjadi pertanyaan saya yang sebenarnya kalau ada tentangnya, kalau pertanyaan namanya siapa namanya bertanya pada seseorang yang di depan kita. Bukannya itu bentuknya agak tidak baku atau sudah dianggap baku sebagai bahasa Indonesia. Dan satu hal lagi, apakah BIPA arahnya itu mengajarkan bahasa baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia? Oke. Saya jawab yang kedua dulu gitu ya. Yang kedua dulu. Kita mengajarkan bahasa Indonesia yang baku. Nah, konsepnya gitu. Kenapa? Karena itu nanti manfaatnya lebih besar. Kalau siswa itu tahu bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar itu, nanti dia bisa membaca buku, membaca artikel ilmiah, mendengarkan kuliah segala macam. Itu manfaatnya besar. Sama seperti bahasa Inggris yang kita pelajari di kampus. Itu adalah bahasa Inggris yang baku. Bahasa Inggris yang akademik itu sebenarnya kita bisa baca buku teks yang tebal gitu ya, karena kita belajar bahasa Inggris yang baku. Nah itu. Nah sambil jalan begitu kita bahasa Inggris nih, begitu kita sudah pintar bahasa Inggris, kita bergaul dengan orang-orang yang berbahasa Inggris, nah kita mulai belajar, what's up man gitu kan. Nah, jadi tidak lagi how are you gitu, tapi sudah what's up gitu. Nah itu mulai kita mempelajari bahasa Inggris yang non baku. Bahasa Indonesia juga begitu. Nah, baku non baku itu sebenarnya menurut saya non baku itu lebih komunikatif gitu. Lebih komunikatif. Nah, di mana harus dipakai gitu. Di mana harus dipakai bahasa yang komunikatif ini. Jadi kita harus tahu situasinya gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara bahasa non baku di tingkat formal, nah itu yang tidak tepat gitu. Tingkat formal ini bisa terjadi karena eventnya formal, ya. Bisa juga karena situasinya formal. Jadi eventnya kita bertemu di tempat parkir, tapi bertemunya dengan Pak Rektor, ya kan? Jadi kalau bertemu dengan Pak Rektor mahasiswa kita, jadi maaf Bapak namanya siapa gitu? Ya tidak seperti itu. Siapa nama Bapak? Pasti begitu. Jadi situasi formal itu
akan ditentukan oleh eventnya formal, seminar, kuliah, dan seterusnya, atau situasinya formal. Karena kita bertemu dengan orang yang posisinya itu menghargai posisinya gitu. Jadi tidak selalu bahasa formal itu harus disampaikan di event yang formal. Jadi misalnya di seminar, kita bertemu orang di seminar, tapi kita ngobrolnya saat minum kopi, itu pasti bahasa yang non baku yang keluar gitu. Walaupun misalnya kita ngobrol dengan seorang profesor atau mungkin rektor di sebuah universitas, tapi karena ngobrolnya situasinya itu minum kopi, kemungkinan yang keluar dan posisi kita sama, itu penting juga. Posisi kita sama tidak seimbang nih. Kalau seimbang, kemungkinan bahasanya itu akan informal. Tapi kalau yang satu menganggap lebih tinggi atau jauh lebih tinggi dari yang lain, nah yang menganggap lebih tinggi ini biasanya bahasanya itu akan cenderung formal gitu. Nah, jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa bahasa informal itu inferior gitu kan, lebih rendah daripada bahasa yang baku, tidak. Jadi itu tergantung konteks gitu. Kalau kita bicara bahasa yang baku di bar itu nanti kedengarannya mesti aneh gitu. Pakai bahasa Inggris misalnya atau bahasa Indonesia itu pasti aneh gitu. Nah itu jadi kita harus yang menyesuaikan gitu. Kira-kira gitu ya Mbak Julia ya. Oke. Baik, teman-teman, saya akan akhiri sesi yang kedua ini. Kalau nanti masih ada pertanyaan muncul tentang nya ini ya, nanti Anda bisa tuliskan di grup ya. Nanti kita akan mudah-mudahan saya bisa menjawab atau teman lain yang bisa menjawab. Oke. Baik, terima kasih untuk hari yang pertama atau malam yang pertama ini. Nah, seperti biasa sebelum kita meninggalkan kelas ini, kita akan berfoto dulu. Karena ini kelasnya 4 malam atau 4 hari dan ini hari yang pertama, jadi kita mulai dengan jari kelingking. 1 jari. Ya boleh kelingking, boleh ini, apa saja, asal jangan jari yang di tengah ya. Oke. Baik. Oke, kita tunggu Mbak Cici, Mbak Rizky. Oh ya, Mbak Cici tidak bisa ikut karena kameranya yang dipakai. Baik. Saya hitung sudah semua. Oke. Baik, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Ya, sudah bagus. Terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat beristirahat untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat melanjutkan kegiatan untuk teman-teman yang di luar. Sampai bertemu besok pada saluran dan jam yang sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa besok semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam.